Okay, hi. Welcome to my English class with me, Miss Linda. Pada pelajaran hari ini, kita akan membahas narrative text. This is the definition of narrative text. Narrative text is the text that tells a chronological story in the past tense. Jadi, kalau dalam bahasa Indonesianya, teks naratif adalah suatu cerita yang dibuat runut dalam kalimat lampau. Naratif teks menceritakan cerita imajinatif ataupun cerita nyata yang dimodifikasi. Baik, untuk seterusnya kita akan membahas the purpose of narrative text. The aim of narrative text is to entertain the readers through the amusing story. Dan tujuannya adalah untuk menghibur para pembaca dengan ceritanya yang cukup menarik. Di sini saya akan memberikan contoh jenis-jenis teks yang termasuk ke dalam teks naratif. Apa saja sih? Oke, jenis teks naratif contohnya adalah fairy tales, mysteries, horror stories, science fiction, and what's for romance, dan masih banyak lagi. Nah, untuk generic structure-nya dari naratif teks itu sendiri, yang pertama adalah orientation. Orientation merupakan bagian pembuka. Di bagian ini, kalian akan diperkenalkan dengan tokoh-tokoh yang ada dalam cerita, latar, tempat, waktu, suasana, dan keadaan sosialnya. Dan kemudian yang kedua adalah complication. Tentu saja yang namanya complication itu adalah berisi tentang permasalahan yang terjadi di dalam sebuah cerita. Complication ini dibagi menjadi 3. Ada raising action, climax, and falling action. Dan untuk struktur naratif teks yang terakhir adalah resolution. Resolution adalah bagian yang berisi penyelesaian atau akhir dari sebuah cerita teks narasi. Baik itu happy ending atau sad ending ataupun yang menggantung atau cliffhanger. Dan yang terakhir adalah reorientation. Reorientation ini berisi kesimpulan atau moral value atau pesan moral. Sifatnya opsional ya, karena tidak harus selalu ada pada sebuah naratif teks. Yang selanjutnya adalah language features of narrative text. Dalam penggunaannya, naratif text kita menggunakan simple past tense. Tahu kan simple past tense itu seperti apa? Yang kemudian yang kedua adalah menggunakan adverb of time atau keterangan terkait kapan peristiwa ini terjadi. Kemudian tentu saja ada penggunaan adjective. Adjective adalah kata yang digunakan untuk mendeskripsikan noun atau kata benda dan pronoun atau kata ganti.
Adjektif di sini kita sebut sebagai kata sifat. Dan terakhir yaitu menggunakan noun phrase. Noun phrase adalah kata-kata yang berfungsi sebagai kata benda. Baik, itu saja sekilas penjelasan singkat dari saya tentang naratif teks. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya. Bye-bye.